Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena pekan lalu saya galangan hadir karena masih sakit. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bertemu kembali. Cuman insya Allah pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya masih online, tapi insya Allah pertemuan ketiga kita akan mulai bertemu secara offline. Baik, Alhamdulillah kita setelah bertemu di semester yang kemarin. Sebelumnya suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah setelah semester lalu kita belajar bersama untuk mata kuliah anatomi dan morfologi tumbuhan, dan sekarang kita akan belajar bersama untuk mata kuliah zoologi vertebrata. Secara umum insya Allah hampir sama, terkait penugasan dan sebagainya insya Allah sama, cuman mungkin untuk summary-nya sedikit ada perubahan sedikit, cuman secara umum relatif akan sama. Jadi agenda untuk kita hari ini yang pertama adalah pendahuluan terkait deskripsi mata kuliah dan juga kontrak perkuliahan. Kemudian juga kita akan membahas tentang RPS, meliputi jadwal perkuliahan, materi perkuliahan, kemudian penugasan dan penilaian. Ini ada perbedaan, terutama nanti untuk bobot penilaian antara UTS sama UAS saya ubah semester ini. Jadi mohon nanti diperhatikan teman-teman. Untuk semester ini bobot untuk tugas akan lebih tinggi, bahkan setara dengan UTS sama UAS. Karena belajar dari semester kemarin, ketika nilai UTS sama UAS itu diberi bobot 25% atau bahkan lebih dari 25% itu cenderung tidak adil ya. Karena ternyata kemarin ada beberapa rekan itu yang sangat aktif, sangat rajin mengumpulkan tugas harian seperti resum, makalah dan sebagainya. Cuman apesnya ketika UTS-nya kurang maksimal sehingga nilainya itu jauh sangat jebloknya sangat luar biasa ya. Sehingga kalau sekarang saya menganut asas keadilan. Jadi supaya lebih adil, maka bobot antara UTS sama UAS dan tugas dan kuis secara total itu adalah sama ya. Nanti akan kita jelaskan lebih jelas di tahapan akhir. Kemudian secara umum juga tugasnya masih sama. Nanti penugasan teman-teman nanti akan ada tugas kelompok. Ada 3 tugas untuk kelompok karena insya Allah nanti kita di akhir semester akan ada praktikum lapang, tapi insya Allah agendanya masih di sekitaran kampus saja, tidak perlu jauh-jauh. Tapi seandainya nanti dosen dari dosen dari kelas lain mengajak untuk ke tempat yang agak jauh, misalkan ke pantai dan sebagainya, maka nanti insya Allah akan kita pertimbangkan. Insya Allah akan kita bicarakan terlebih dahulu sebelum saya menyetujui rencana tersebut. Kemudian pastinya juga ada Q&A. Silakan nanti di tengah-tengah ketika teman-teman nanti ada pertanyaan, monggo langsung ditanyakan saja, langsung unmute karena di layar saya tidak bisa melihat rekan-rekan sekalian. Jadi langsung saja unmute, insya Allah nanti bisa kita hentikan sejenak diskusinya. Insya Allah ini sudah teman-teman sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin. Secara umum sama, perkuliahan kita masih seperti kemarin, insya Allah sangat santai, fleksibel. Cuman semester ini insya Allah akan lebih banyak presentasinya, dan setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ada di kelas itu semuanya harus berkontribusi untuk presentasi. Jadi di semester ini saya tambahkan tugas, yaitu tugas sebagai kelompok pembanding. Jadi nanti setiap kali ada kelompok presenter, satu hari nanti ada 2 kelompok presentasi. Di saat yang sama juga ada 2 kelompok pembanding. Jadi kelompok pembanding ini satu kelompok presenter akan memiliki pasangan satu kelompok pembanding. Tugasnya apa kelompok pembanding? Kelompok pembanding ini tugasnya untuk mengoreksi makalah yang ditulis oleh kelompok presenter. Jadi presenter membuat makalah, membuat PowerPoint dan presentasi, pembanding mengoreksi makalah dan juga memberikan pertanyaan selama presentasi. Kelompok presenter menjawab pertanyaan dari kelompok pembanding. Kemudian sama seperti pekan lalu semester kemarin ada notulis, yaitu yang membuat notulen, maka semua terlibat. Kemudian semua mahasiswa dan mahasiswi yang ada di kelas selain presenter ya termasuk pembanding, termasuk notulis, dan sisanya itu bertugas untuk memberi penilaian kepada tim presenter. Jadi nanti nilai akhir yang akan saya berikan kepada rekan-rekan sekalian adalah nilai rata-rata dari nilai yang diberikan oleh teman satu kelas. Jadi semester ini kita menganut metode peer review. Jadi peer review itu merupakan suatu mekanisme penilaian yang mana teman sejawat menilai teman sejawatnya yang lain. Karena semua orang akan memberi penilaian, jadi saya mohon kepada rekan-rekan sekalian di kelas ini
untuk memberikan penilaian secara adil ya. Jadi kendati pun ada yang sedang ada masalah ya, jadi mohon untuk dikesampingkan terlebih dahulu. Untuk penilaian ini mohon memberikan penilaian yang sangat adil, sehingga teman-teman yang nanti sedang presentasi itu, jika memang dia prestasinya bagus, maka dia layak untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jangan khawatir, saya sebagai dosen juga pasti memiliki kewenangan, maka saya juga memiliki penilaian tersendiri. Maka jika nanti misalkan saya lihat ada yang aneh penilaiannya, maka saya akan menggunakan hak veto saya untuk memberikan penilaian yang sebagaimana yang saya lihat ketika teman-teman melakukan presentasi. Secara umum tata tertibnya masih sama, jadi insya Allah kita awali dengan pembacaan doa tawasul dan niat belajar, dan juga diakhiri dengan membaca doa secara bersama-sama. Kemudian mahasiswa dan mahasiswi boleh menggunakan kaos oblong, karena bagi saya itu bukan masalah. Yang penting adalah tidak transparan. Jadi bagi saya baju sopan adalah baju yang tidak transparan, baju yang menutup aurat. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan kaos oblong atau bahkan menggunakan jas hujan sekalipun, saya sama sekali tidak ada masalah. Kemudian juga silakan kalau teman-teman nanti masuk kelas menggunakan sandal dan sebagainya, lagi-lagi ini bukan masalah bagi saya. Jadi saya izinkan ya. Tapi mohon untuk di kelas lain tidak dilakukan hal yang sama, kecuali dosennya mengizinkan hal yang serupa. Kemudian kecuali membuat kebisingan. Jadi mohon ketika teman-teman presentasi, mohon dijaga sedemikian rupa supaya tidak membuat hiruk pikuk, sehingga intinya supaya teman-teman yang presentasi itu bisa presentasi dengan lancar, sehingga apa yang telah mereka pelajari selama di rumah itu bisa mereka sampaikan dengan baik, sehingga kita yang mendengarkan pun juga akan mendapatkan ilmu baru ataupun pengetahuan baru yang insya Allah juga pastinya akan menjadi pahala bagi tim presenternya ya. Kemudian ya lagi-lagi intinya yang berkaitan dengan keributan saya tidak mengizinkan. Jadi mohon untuk disepakati dalam hal ini. Untuk hal yang lain, untuk pakaian, sandal dan sebagainya saya oke. Tapi untuk keributan saya sangat kurang, saya tidak bisa mentolerir ya. Kemudian untuk kehadiran ini minimal adalah 75%. Tapi seandainya nanti teman-teman ada udzur yang memang benar-benar tidak bisa dihindari, maka seandainya pun teman-teman nanti hadir kurang dari 5%, maka nanti bisa kita diskusikan. Tapi intinya adalah udzur yang memang tidak bisa dihindari. Tapi untuk jaga-jaga, jadi mohon teman-teman untuk tidak mudah menggunakan jatah absen 3 kali. Karena kita nggak tahu apakah nanti ada yang sakit atau tidak. Insya Allah nggak ada yang sakit, insya Allah sehat semuanya. Tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga mohon perkuliahan ini diusahakan hadir selalu. Dan juga mengingat semester ini nilai tugas adalah sama tingginya dengan UTS dan UAS, sehingga mohon sekali lagi jangan pernah ada mahasiswa atau mahasiswi yang melewatkan satu tugas pun, karena satu tugas nilainya akan sangat tinggi, karena nilainya akan saya rata-rata semuanya, sehingga kalau ada satu tugas yang tidak mengumpulkan, maka itu akan menjadi pengurang ya, akan mengurangi nilai rata-rata dari nilai akhir tugas teman-teman sekalian. Jangan sampai seperti semester yang lalu, sampai 2 minggu setelah UAS saya masih harus mengoprak-ngoprak beberapa rekan-rekan untuk mengumpulkan tugas. Jadi saya sebagai dosen harus melihat satu persatu tugas mana yang belum dikumpulkan. Jadi mohon semester ini jangan sampai dilakukan hal yang sama. Untuk mensiasati hal itu, untuk semester ini semua tugas akan dikumpulkan melalui Google Form. Ya, jadi semua tugas ada deadline-nya, mohon dikumpulkan lewat Google Form, sehingga kalau lewat dari deadline yang ditentukan, yang disepakati, maka Google Form akan saya tutup sehingga teman-teman tidak bisa mengumpulkan tugasnya lagi. Dan kalaupun nanti teman-teman masih tetap ingin mengumpulkan pasca deadline, maka nanti akan ada sistem pengurangan. Jadi setiap terlambat 1 jam akan ada pengurangan sekian poin. Ya, jadi seperti itu mekanisme yang ada pada semester ini, sedikit lebih ketat, tapi insya Allah akan lebih membuat suasana belajar teman-teman akan menjadi lebih lebih baik. Karena saya belajar dari semester lalu, saya masih belajar sebagai dosen. Insya Allah dengan perbaikan semacam ini kita lihat semoga lebih bagus ya. Kemudian tidak ada ujian susulan untuk UTS sama UAS, kecuali memang ada alasan jelas ya. Lagi-lagi alasan jelas ini identik dengan hitam di atas putih ya. Kalau misalkan ada surat izin sakit atau kemudian ada surat dispensasi dari himpunan, dari jurusan dan sebagainya, maka insya Allah akan kita pertimbangkan. Kemudian insya Allah semester ini akan saya usahakan makalah nilainya akan saya rilis sesegera mungkin ya. Jadi karena semester ini insya Allah saya ada asisten, jadi insya Allah untuk makalah dan juga untuk laporan praktikum UTS sama UAS akan saya rilis lebih cepat. Jadi insya Allah akan ada waktu buat rekan-rekan sekalian, seandainya ada yang kurang sepakat dengan pilihan saya, maka insya Allah akan
silakan saya beri waktu selama 1 minggu. Insya Allah sampai di sini masih aman ya. Baik, kalau aman, kita lanjut untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini. Sebagaimana biasa, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Saya awali dengan tawasul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jasa mislambana wa huwa aba'una wa rijaluna wa salafuna salihun. Anallahu yadkhulun niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi ahlakihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khair di dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa liman habana fika wa liman ahsana ilayna wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin wa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكرمه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقنا فهما. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Maka insya Allah kita mulai materi intinya, karena teman-teman insya Allah sudah tahu. Mohon maaf ini masih ada kesalahan sedikit ya. Jadi mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan adalah zoologi avertebrata. Kita tahu bahwa zoologi pasti berkaitan dengan hewan, tapi hewan yang bagaimana? Hewan avertebrata berarti hewan yang tidak memiliki vertebrata, berarti tulang belakang. Jadi kita akan fokus mempelajari tentang hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi hewan atau juga sering disebut sebagai hewan-hewan tingkat rendah. Meskipun hewan tingkat rendah, istilah hewan tingkat rendah ini itu mengikuti teori evolusi yang diikuti oleh mayoritas ilmuwan biologi di dunia ya. Tapi kita sebagai muslim mungkin kurang sepakat dengan hal ini, tapi karena kita sekarang sedang belajar zoologi avertebrata, maka kita ikuti alur itu, meskipun dalam hati kita bisa jadi rekan-rekan sekalian atau ada beberapa di antara rekan sekalian yang mungkin tidak menyepakati teori yang semacam ini. Teori adalah teori. Teori adalah apa? Teori adalah segala sesuatu yang dirumuskan melalui serangkaian proses penelitian ilmiah. Jadi kalau teman-teman memang ingin nanti membuktikan bahwa teori ini tidak benar, atau teman-teman ingin menguji apakah teori ini benar, memang benar-benar benar secara hakiki, maka teman-teman harus melakukan penelitian, kemudian sampai nanti teman-teman bisa membuktikan bahwa teori ini adalah teori yang tidak benar. Ya, jadi untuk menantang atau untuk mengoreksi teori yang sudah berlaku saat ini, maka satu-satunya jalan adalah dengan melakukan eksperimen yang sangat kompleks, sangat komprehensif, dan tidak pantang menyerah, sehingga nanti di suatu titik teman-teman bisa berhasil membuktikan apakah teori yang memang teman-teman tidak yakini itu benar atau salah. Tapi kalau kita sekarang berbicara tentang agama, maka kita sebagai ilmuwan yang beragama Islam, maka kita sudah punya titik akhir, bahwa titik akhir kita adalah agama Islam. Ya, jadi apakah manusia itu lebih rendah daripada hewan seperti ini, ataukah manusia lebih tinggi? Kita tahu bahwa semuanya tergantung daripada titik ketakwaan kita. Kita kalau tidak bertakwa, kalau kita banyak maksiat, maka bisa jadi kita lebih rendah nilainya di depan Allah dibandingkan oleh hewan-hewan yang macam ini. Tapi lagi-lagi, karena kita belajar tentang zoologi avertebrata, maka kita niati bersama-sama bahwa kita akan belajar tentang hewan yang katanya adalah sangat sederhana, atau yang katanya adalah tingkat rendah, tapi insya Allah dibalik kesederhanaan tubuh mereka, dibalik kesederhanaan pola hidup mereka, dibalik kesederhanaan tempat tinggal mereka atau habitat mereka, dibalik kesederhanaan pola komunikasi mereka, ternyata Allah memberikan ilmu yang luar biasa, yang dengan melihat itu insya Allah teman-teman nanti akan menjadi lebih
meningkat keimanan dan ketakwaannya ya. Kita niati semacam itu ya. Kemudian kalau insya Allah teman-teman sudah mengikuti mata kuliah biologi sel, karena kalau saya lihat dari dokumen prodi, maka prasyarat dari mata kuliah zoologi vertebrata ini adalah tentang mata kuliah biologi sel. SKS-nya adalah 2 SKS, yaitu berarti 2 kali 50 menit, maka nanti berarti ketika Ramadan durasi untuk presenter juga akan berbeda ya. Karena ini adalah SKS ketika masa di luar Ramadan, maka nanti untuk teman-teman presenter yang kebetulan kebagian jatah presentasi ketika bulan Ramadan, maka nanti mohon untuk menyesuaikan. Ya. Ya, mata kuliah zoologi vertebrata ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang ciri umum, ciri khusus maupun morfologi, meliputi morfologi atau tampilan luar, anatomi tampilan dalam, ya jadi struktur yang ada di dalamnya, kemudian fisiologi, karena ada anatomi pasti ada fisiologi, ya. Tanpa ada anatomi, fisiologi tidak akan bisa terjadi. Karena fisiologi itu bisa terjadi karena ada anatomi. Ya. Kemudian karena ada anatomi dan fisiologi, tampillah di luar sebagai morfologi. Kemudian juga kita akan membahas tentang habitatnya, klasifikasi atau taksonomi, dan peran hewan anggota kelompok vertebrata. Jadi dengan formula yang semacam ini, maka insya Allah tujuan daripada pembelajaran mata kuliah ini adalah lagi-lagi kita sebagai orang biologi harus menyadari bahwa mereka yang katanya sederhana, mereka yang katanya tingkat rendah, itu sebenarnya memiliki nilai yang luar biasa besar bagi manusia ya. Belum apalagi bagi alam, bagi manusia saja sangat besar, apalagi bagi alam ya. Seringkali kita tidak mengenal mereka dengan seksama, sehingga seringkali kita menyepelekan mereka. Oleh karena itu seringkali kita juga kurang respect terhadap mereka. Tapi dengan belajar ilmu biologi kali ini, insya Allah nanti teman-teman akan lebih respect terhadap mereka ya. Makanya nggak heran kalau mungkin teman-teman dulu pernah pernah dengar ceritanya Sunan Bonang ya. Salah satu riwayat ya, ada beberapa riwayat, tapi ada salah satu riwayat bagaimana ceritanya Sunan Kalijogo dulu tobat ya. Karena riwayat dulu kan Sunan Kalijogo itu dulunya sebelum beliau bertobat, beliau merupakan salah satu anak pejabat yang beliau suka mencuri dari pejabat-pejabat yang zalim, yang mana curiannya itu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi seperti ceritanya Robin Hood ya. Tapi kemudian bagaimana beliau bisa menjadi tobat dan akhirnya menjadi orang ulama besar di kalangan Islam ya. Jadi ceritanya adalah karena ketika beliau bertemu dengan Sunan Bonang waktu itu, kan Sunan Bonang kan identik dengan pakaian gamis yang gamis seperti Arab-Arab itu ya. Ketika beliau berpas-pasan, kemudian waktu itu Sunan Kalijogo itu hendak untuk meminta uang, meminta harta daripada Sunan Bonang, sehingga terjadi Sunan Bonang menolak, kemudian terjadilah dorong-mendorong sampai suatu saat Sunan Bonang jatuh. Saat itu diceritakan, dan ketika jatuh beliau terjatuh ke belakang tanpa sadar. Beliau memegang ketika jatuh tangan beliau memegang rumput ya, dan tanpa sengaja rumput yang beliau pegang itu tercabut dari tanahnya. Dengan melihat kejadian itu, Sunan Bonang yang jatuh tadi kemudian menjadi histeris ya. Mungkin beliau terlihat di wajahnya menjadi sangat sedih, entah mungkin beliau dengan mengucapkan lafaz Allah, intinya terlihat penyesalan yang luar biasa dari wajah beliau. Melihat itu Sunan Kalijaga yang sebelum tobat dulu bertanya, wahai orang tua, wahai priayi, wahai syekh, Anda ini seperti orang yang alim ilmu agama, tapi mengapa Anda kok sampai sedemikian rupa mempertahankan harta Anda, tidak mau memberikan ke saya harta itu, bahkan sampai Anda itu terlihat sangat kecewa hanya gara-gara saya minta harta Anda, dan Anda menolak untuk memberikan itu. Tapi setelah mendengarkan perkataan itu, Sunan Bonang di riwayat itu menyebutkan bahwasannya tidak, yang sebenarnya membuat saya menangis atau membuat saya bersedih atau membuat saya menangis seperti ini, itu bukan karena saya nggak mau memberikan harta saya kepada kamu, tapi saya menangisi rumput yang saya cabut dengan tangan saya tanpa sebab yang jelas. Jadi tanpa tujuan yang jelas saya mencabut rumput dari tempatnya, saya mencabut rumput dari hidupnya tanpa tujuan yang jelas ya. Jadi sebegitu tingginya beliau memposisikan sebuah rumput ya, yang mana seringkali kita ya cuma lewat aja, kita lewat bahkan kita rusak tanpa kita mempertimbangkan sebenarnya apa sih tujuan dia tumbuh di situ. Tapi bagi orang-orang yang mengerti, rumput semacam ini itu memiliki makna yang luar biasa. Bahkan beliau menganggap dirinya zalim yang sangat besar bila mana beliau mencabut tanpa maksud rumput-rumput itu tadi. Maka hal yang sama, pola pandang yang sama, perspektif yang sama juga bisa kita terapkan ketika kita melihat hewan-hewan kecil seperti yang tampak di gambar ini.
Maka itulah nanti juga salah satu output atau luaran dari mata kuliah ini, ya, agak panjang. Kemudian mengingat hewan secara umum itu dibagi menjadi dua. Maaf ini saya belum ganti ya. Mengingat hewan itu terbagi dua secara umum, yaitu avertebrata atau invertebrata, dan yang kedua adalah kelompok vertebrata, yaitu hewan-hewan yang dibilang tingkat tinggi atau hewan yang sudah memiliki tulang belakang yang sejati. Maka untuk topik kali ini, semester ini kita akan membahas tentang beberapa filum yang masih masuk kategori zoologi avertebrata atau invertebrata, yaitu filum Protozoa, Porifera, Coelenterata, Stentora, Platyhelminthes, Acelminthes, Nehelminthes, Annelida, Mollusca, Dermata, Arthropoda. Jadi melalui kegiatan kajian di kelas, presentasi, dan juga nanti insya Allah akan ada praktikum lapang, insya Allah di sekitaran kampus. Dan kalau insya Allah, kalau beruntung, kalau kita bisa, saya inginnya nanti hasil dari praktikum ini bisa kita publish, ya. Bisa kita publish di sebuah konferensi misalkan, insya Allah kalau rezeki, kalau insya Allah teman-teman mau, ya. Karena alhamdulillah salah satu di antara teman kalian, oh bukan, dari teman sebelah ya, teman sebelah kemarin sudah berhasil mensubmit risetnya. Jadi insya Allah teman-teman juga harus termotivasi supaya bisa melakukan hal yang sama. Jadi insya Allah kalau bisa teman-teman kalau apapun penelitian yang teman-teman lakukan, sekecil apapun itu, usahakan untuk menulis dan mempublikasikan. Karena insya Allah itu nanti akan membantu teman-teman untuk mempersiapkan skripsinya teman-teman. Ya, secara umum adalah seperti ini. Ini adalah RPS yang akan kita pelajari pada semester ini. Jadi pekan pertama adalah saat ini, yaitu kontrak perkuliahan. Untuk pekan kedua, ini adalah sebenarnya kan hari ini pekan kedua. Maka pekan kedua itu akan berupa online juga, karena saya masih mempersiapkan akreditasi jurusan. Jadi mohon doa restunya juga buat dari teman-teman sekalian, karena pekan depan jurusan kita atau program studi kita akan kedatangan asesor. Jadi insya Allah kalau kita doakan semoga hasilnya baik, karena para dosen sudah berjuang luar biasa untuk mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan, sehingga harapannya setelah kunjungan ini program studi kita mendapatkan akreditasi yang lebih baik, ya. Insya Allah menjadi unggul, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan itu pastinya nanti akan memudahkan kalian, akan membantu kalian ketika nanti teman-teman lulus. Jadi untuk memudahkan kalian untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Salah satu wasilah. Pekan kedua ini nanti akan saya upload di YouTube. Jadi pekan kedua berupa proses evolusi, pola evolusi, dan juga kita akan membahas sedikit tentang protozoa. Jadi protozoa akan saya masukkan di sini. Kemudian pekan ketiga, yaitu berarti tanggal 8, ya, tanggal 8 nanti normal, ya. Itu lah ini juga mungkin saya harus saya mohon izin, kemungkinan tanggal 8 ini kan pas, jadi visitasi asesor itu akan datang persis tanggal 7 September dan 8 September. Jadi insya Allah semua dosen biologi akan sangat sibuk pada hari Kamis dan Jumat pekan depan. Saya lihat-lihat nanti hari Kamis, seandainya memang hari Kamis nanti saya Jumatnya bisa free, maka insya Allah saya akan kabari. Seandainya tidak, maka akan saya kabari juga. Tapi kita persiapkan pekan ketiga nanti mungkin juga akan berupa video, atau mohon dicarikan hari lain. Mbak Afrilia ya, Mbak Ratna, mungkin seandainya memang pekan depan saya harus standby dengan para dosen yang lain di menghadapi asesor, jadi mohon nanti dicarikan hari lain. Insya Allah saya untuk setelah tanggal 8 itu hari Senin, insya Allah saya kosong. Jadi tanggal 8 itu hari Jumat, 9, 10, 11. Senin 11 itu insya Allah saya kosong, ya. Jadi kalau memang ada yang kosong hari Senin, maka pertemuan ketiga ini bisa kita undur hari Seninnya. Atau jadi saya Senin kosong sama hari Sabtu malam, ya, itu saya yang masih kosong. Selain itu saya sudah penuh, ya. Jadi nanti bisa kita bahas lagi. Opsi yang paling mudah ya diupload di YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube, ya. Tapi saya kurang suka dengan konsep seperti itu. Tapi kalau memang nggak ada solusi, ya mau nggak mau kita harus seperti itu. Insya Allah pertemuan keempat kita akan membahas tentang Coelenterata, ya, atau hewan-hewan yang berongga, atau hewan-hewan yang Cnidaria itu memiliki sel pengapi-ngapi. Ya, Cnidaria. Intinya Coelenterata sama Cnidaria ini merupakan dua jenis yang sama, ya. Hanya saja Cnidaria ini merupakan nama yang terbaru. Kemudian kita akan membagi cacing dalam dua pertemuan, karena jumlahnya sangat banyak. Jadi ada cacing pipi, Platyhelminthes, dan berikutnya kita bahas di pertemuan kelima. Jadi kelompok yang bertugas presentasi kan adalah kelompok 1 dan kelompok 2.
Di saat kelompok 1 presentasi, kelompok 7 bertugas sebagai pembanding. Di saat kelompok 2 presentasi, kelompok 8 yang bertugas sebagai pembanding. Jadi satu lawan satu. Ya, jadi nanti kelompok 7 akan mengoreksi makalah dari kelompok 1 dan juga kelompok 7 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Rekan-rekan sekalian yang lain yang bukan pembanding itu boleh bertanya, tapi hukumnya adalah sunnah dan mubah. Tapi kalau untuk teman-teman pembanding, hukumnya adalah wajib. Jadi semua anggota dari kelompok pembanding harus bertanya. Mohon dipersiapkan pertanyaannya sejak dari rumah, karena teman-teman nanti membaca dari rumah. Jadi sehingga ketika ada sesi pertanyaan dibuka, teman-teman langsung bertanya sehingga nanti kelompok presenter bisa menjawab dengan cepat. Kemudian ada juga kelompok no tulis, seperti sebagaimana biasa. Di sini saya beri warna yang berbeda. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sekilas di sini bahwa tidak ada yang bertugas ganda di hari yang sama ya. Misalkan di sini kita lihat kelompok 1 dan 2 presenter, kelompok 7 dan 8 pembanding, kelompok 5 dan 6 adalah no tulis. Pekan berikutnya kelompok 3 dan 4 adalah presenter, 5 dan 6 adalah pembanding, 7 dan 8 adalah no tulis dan seterusnya dan seterusnya. Nanti hari ini akan kita bentuk 3 kelompok yang berbeda. Jadi satu mahasiswa atau satu mahasiswi akan memiliki 3 kelompok yang berbeda. Kelompok pertama adalah untuk penulisan makalah yang pertama dan presentasi yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok untuk mengerjakan makalah yang kedua dan juga presentasi yang kedua. Kelompok ketiga adalah kelompok praktikum lapang dan juga pembuatan laporan. Ya. Jadi untuk praktikum ini insya Allah kita akan ajukan, jadi tidak benar-benar di akhir, ya, karena teman-teman nanti butuh waktu untuk membuat laporannya. Jadi insya Allah nanti akan kita ajukan mungkin 2 pertemuan setelah UTS. Kita sisipkan di pertemuan kedua. Jadi nanti di akhir insya Allah sudah bisa kosong atau bisa kita ajukan UAS-nya. Jadi seperti itu. Resum sama 14 resum total. Dan lagi-lagi teman-teman resum itu usahakan teman-teman mengumpulkan sesedikit apapun, kumpulkan ya. Kemudian poin terpenting lagi-lagi saya memberitahukan, mengingatkan bahwasanya resum yang saya inginkan adalah resum yang berbentuk paragraf. Semester kali ini mohon untuk tidak sedikit pun menyajikan resum yang berupa poin per poin atau jangan menggunakan bullet and numbering. Teman-teman ingat di Microsoft Word itu ada fitur bullet and numbering ya. Misalkan ada yang bulat-bulat atau ada yang tanda panah itu. Mohon untuk semester ini tidak menggunakan itu. Semua kalimat yang teman-teman pikirkan, ya, yang teman-teman ingin tulis, usahakan tulis dalam bentuk paragraf. Coba belajar untuk tulis dalam bentuk paragraf, karena itu sangat penting untuk skripsinya teman-teman nanti. Ya. Jadi tujuan dari resum itu adalah untuk nanti jangka panjang, untuk ketika teman-teman nanti menulis skripsi teman-teman sudah terbiasa tanpa disadari. Percayalah, cara ini sudah saya coba dan tanpa disadari kita bisa menulis dengan mudah tanpa perlu berpikir panjang. Resum tidak ada batas minimal, 1 paragraf tidak apa-apa, 2 paragraf tidak apa-apa, tapi saya sangat menghargai bila mana teman-teman menulis dengan bahasanya sendiri, ya. Karena semester lalu saya masih menemukan ada beberapa, sebagian kecil, ya. Saya lupa apakah di kelasnya apa kelas sebelah. Jadi mengumpulkan resum sudah terlambat dan plug identik persis dengan teman sebelumnya, ya, teman yang lain. Jadi kasihan teman yang lain, dia sudah capek-capek mengerjakan, ya, sudah mengumpulkan, kemudian temannya tadi mungkin minta filenya, sudah dikasih filenya, tidak diedit sama sekali, kasihan seperti itu. Padahal kan sudah ada notulen, yes. Notulen ini kan notulis, itu kan tugasnya untuk membuat notulen. Notulen itu kan untuk membantu teman-teman membuat resum. Bahkan semester ini insya Allah teman-teman akan saya berikan videonya akan semua mata kuliah, meskipun mata kuliah presentasi, insya Allah akan saya buatkan juga video presentasinya. Jadi teman-teman nanti juga bisa melihat kalau misalkan kurang paham dari presentasi, bisa melihat di YouTube. Insya Allah juga akan saya buatkan materi perkuliahan topik di hari itu. Jadi teman-teman akan memiliki minimal adalah 1 sumber. Jadi misalkan untuk kuliah besok ini tanggal 2 kuliah kedua. Karena materinya adalah materi ceramah, jadi saya akan ceramah, materi evolusi dan juga materi protozoa, maka teman-teman minimal akan dengar dari saya. Kalau teman-teman baca dari buku, berarti teman-teman belajar dari 2 sumber yang berbeda. Kemudian untuk pertemuan ketiga masih sama, ya. Tapi di sini teman-teman akan mendapatkan sumber yang ketiga. Apa itu? Yaitu sumber berupa notulen. Jadi teman-teman akan belajar dari notulen, kemudian juga belajar dari
ceramah saya, plus juga belajar dari buku yang teman-teman baca. Seandainya teman-teman membaca buku rujukan. Tapi untuk pertemuan kelima, ya, maka teman-teman akan mendapatkan sumber belajar yang lebih banyak. Di saat yang sama, teman-teman akan mendapatkan sumber belajar yang banyak dari dua presenter yang berbeda, kemudian juga dari pembanding, kemudian juga dari notulen, plus juga nanti dari YouTube yang akan saya unggah dengan topik yang sama. Jadi silakan teman-teman manfaatkan periode ini, karena percayalah, mumpung sekarang masih belajar, kalau bisa jangan jangan mengulang-ulang pelajaran yang sama, ya. Jadi kalau belajar yang sekarang, belajar sekali saja, tapi yang serius, sehingga nanti ke depan teman-teman sudah ingat, sangat ingat, sehingga nggak perlu lagi mengulang-ulang terus, ya. Kalau teman-teman saat ini memahami dengan sangat luar biasa, memahami dengan maksimal, maka kalaupun nanti teman-teman lupa, maka ketika teman-teman nanti membaca sesedikit saja, teman-teman sudah langsung ingat, mudah untuk mengingat kembali, mudah untuk memanggil kembali ingatan yang teman-teman miliki di masa lalu. Jadi kalau zaman dulu teman-teman sudah paham, maka manggil pahamnya itu gampang. Tapi kalau teman-teman tidak paham, cuma duduk dan mendengarkan saja, tapi tanpa berusaha untuk memahami, maka nanti seandainya nanti teman-teman kemudian menjadi guru atau menjadi dosen, maka untuk memanggil pemahaman tadi itu akan sulit. Lah memanggil apa? Lawang dulu aja nggak pernah paham. Oleh karena itu, usahakan satu semester ini, karena satu semester kan cuma sangat pendek. Satu semester itu kan kurang lebih hanya 4 bulan. Semester itu kan 6 bulan, tapi praktisnya adalah hanya 4 bulan. Oleh karena itu, mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian topik ke-6, nematoda annelida. Di sini akan ada kuis. Jadi setiap 2 pertemuan adalah kuis. Jadi kecuali pertama ini materinya adalah materi pertama, materi pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kuis yang pertama ini materinya adalah 3 pertemuan. Untuk kuis yang kedua, materinya adalah 2 pertemuan. Kuis yang ketiga, materinya adalah 2 pertemuan. Kuis keempat, 2 pertemuan. Kuis kelima, 2 pertemuan. Kuis keenam, 1 pertemuan. Karena materinya banyak sekali. Atau mungkin ini nanti saya ubah, ya. Insya Allah kuisnya ini nanti akan saya ubah, ya. Akan saya ubah. Jadi mungkin nanti kuisnya ini akan masuk, saya ajukan ke Podivera. Jadi nanti kembali ke konsep awal. Kuis itu mewakili 2 pertemuan. Jadi setiap kali 2 pertemuan akan ada kuis. Dan kuis kali semester ini nggak akan banyak. Jadi kuis hanya akan berjumlah 5 pertanyaan untuk per topik. Jadi untuk 2 per topik akan ada 10 pertanyaan. Ya, jadi insya Allah kuis itu tidak terlalu memberatkan. Intinya kalau teman-teman mendengarkan selama perkuliahan, teman-teman akan bisa menjawab dengan mudah. Kuis ada 6 total. Kemudian nanti akan ada pretest dan posttest. Jadi total nilai yang berupa ujian non UTS dan UAS itu ada 8. 6 kali kuis plus 1 kali pretest, 1 kali posttest. Jadi tugasnya resume 14, kuis ada setiap 2 pertemuan sekali. Kemudian ada tugas laporan. Setelah praktikum nanti akan ada tugas laporan. Oleh karena itu usahakan untuk pengumpulan makalah, ini kan teman-teman membuat makalah, ya. Ini kan deadline-nya agak mepet, ya. Jadi teman-teman mau nggak mau harus sesegera mungkin mengerjakan, ya. Mumpung belum banyak tugas mungkin dari dosen lain, jadi teman-teman mohon untuk mulai mengerjakan. Kemudian untuk makalah ini kan masih lama, ya, ini pertemuan ke-11. Tapi sudah bisa mulai teman-teman cicil juga sekarang. Jadi kapanpun teman-teman punya waktu luang, monggo untuk segera dicicil. Jangan sampai kejadian seperti semester lalu. Jadi meskipun kalau deadline-nya pertemuan 11, maka biasanya mulai mengerjakan pertemuan ke-10. Jangan sampai seperti itu. Memang sengaja saya buat tugasnya banyak, karena lagi-lagi tujuan utamanya adalah untuk melatih teman-teman menulis dan melatih teman-teman untuk presentasi. Karena learning by doing atau learning belajar dengan cara mengerjakan itu merupakan metode yang paling efektif, ya. Bagi sebagian orang mungkin membaca efektif, bagi sebagian orang mungkin mendengarkan efektif, bagi sebagian orang dua-duanya efektif. Tapi bagi sebagian orang atau bagi kebanyakan orang, belajar dengan bekerja atau belajar dengan mengerjakan langsung atau praktek langsung itu merupakan metode pembelajaran yang paling optimal. Jadi insya Allah seperti itu. Mungkin dari sini apakah ada pertanyaan konsep baru yang saya tawarkan untuk RPS kita semester ini? Monggo. Saya sambil izin minum dulu. Oke. Berbeda dengan semester lalu, semester ini materi kuliah tidak akan saya bagikan dalam bentuk PDF, kecuali pertemuan pertama ini. Karena pertemuan pertama ini penting, jadi akan saya bagikan dalam bentuk PDF. Tapi materi pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, materi dari saya hanya akan saya berikan dalam bentuk video YouTube.
Jadi silakan teman-teman melihat YouTube. Mengapa seperti itu? Karena saya ingin tahu di titik mana yang paling banyak diulang oleh mahasiswa. Karena kan kalau di YouTube kita bisa lihat di menit keberapa yang paling sering diakses oleh audiens. Jadi saya ingin tahu di poin mana yang paling sering dipelajari orang. Jadi itu yang nanti akan saya gunakan evaluasi untuk perkuliahan berikutnya. Kemudian juga dari pertemuan kemarin ternyata konsep memberikan PDF itu juga kurang maksimal karena mungkin karena teman-teman merasa PDF itu diberikan jadi teman-teman bisa belajar dengan mudah ya, maka saya tidak akan melakukan hal itu karena sebenarnya harapan saya adalah teman-teman membaca slide iya, tapi slide itu bukan satu-satunya sumber ya. Jadi mohon nanti teman-teman belajar dari semua sumber yang bisa teman-teman dapatkan. Mumpung teman-teman masih semester 3, tugas mungkin belum terlalu banyak ya, percayalah nanti semester 4, 5 pasti lebih banyak lagi tugasnya. Semester 6 lebih banyak lagi tugasnya. Skripsi meskipun cuma satu tugasnya skripsi, tapi itu bobotnya jauh lebih berat daripada tugas-tugas yang lainnya. Lulus S1 lebih banyak lagi tugasnya, tidak saja hanya untuk belajar tapi juga untuk mencari nafkah. Lulus S1 kuliah S2 lebih banyak lagi tugasnya, atau bekerja lebih banyak lagi tugasnya. Intinya teman-teman sekarang berada di titik tugasnya banyak memang iya, tapi percayalah ke depan nanti tugasnya akan lebih banyak, sehingga untuk bisa menghadapi masa depan dengan mudah usahakan mengerjakan tugas sekarang dengan maksimal. Insya Allah seperti ini ya. Kemudian ini adalah komponen penilaian yang akan kita gunakan di semester ini. Relatif sama secara komponen, tapi di sini akan ada unsur praktikum dan bobotnya juga berbeda. Bisa teman-teman lihat, mohon maaf ini agak kecil ya, karena bisa teman-teman zoom sendiri ketika saya sudah bagikan file PDF-nya. Karena lagi-lagi untuk pertemuan pertama ini akan saya bagikan file PDF-nya. Untuk keadilan masih tetap sama, adalah 10%. Gampangnya cara penghitungannya seperti semester lalu adalah satu keadilan teman-teman saya beri nilai 100 ya. Hadir saja nilai pasti 100 ya. Nggak hadir 0. Oleh karena itu nggak hadir itu mengurangi nilai yang sangat luar biasa. Tapi kalau tidak hadir karena sakit dan sebagainya dengan izin, itu masih saya anggap sebagai saya tidak tambahkan nilainya, tapi pembaginya saya kurangi. Jadi kalau teman-teman misalkan sakit 1 hari, maka teman-teman nanti akan dibagi 15 ya. Jadi itu saja yang saya lakukan untuk mereka-mereka yang sakit. Tapi kalau untuk yang tidak masuk itu menjadi pengurang. Jadi teman-teman tidak dapat nilai 100 tapi 0, tapi pengurangnya adalah 16 tetap. Jadi sangat mengurangi nilainya teman-teman sekalian. Jadi mohon kehadiran sangat diutamakan. Karena lagi-lagi kehadiran itu merupakan tanda respect teman-teman terhadap orang tua teman-teman yang sudah mengamanahkan teman-teman untuk belajar. Jadi kalau memang tidak ada alasan yang syar'i yang jelas, mohon untuk tetap hadir ya. Kemudian tugas ini adalah resum. Jadi resum ada 14 resum dan juga ada 2 makalah ya. Ada 2 makalah. Ini makalahnya tidak ini mohon maaf ini belum saya koreksi ya. 2 makalahnya tidak usah. Jadi tugas ini adalah fokus untuk resum. Jadi tugas ini adalah nilai resum. Bobotnya 15%. Jadi 14 resum teman-teman itu nanti akan menjadi 15% dari total nilai akhir teman-teman. Rumusnya bagaimana? Jadi misalkan resum pertama nilainya 100, resum kedua 100, kedua 100 dan seterusnya, berarti teman-teman mendapatkan nilai 1400. Dibagi 14 nilainya adalah 100. 100 dikali 0,15 karena 15%. Ya, itulah nanti akan menjadi komponen dari nilai akhir teman-teman yang muncul di Smart Campus. Untuk keaktifan ini meliputi presentasi, perkuliahan, tanya jawab dan sebagainya, presentasi, pembuatan slide dan makalah. Maka semua ini akan saya anggap sebagai keaktifan. Oleh karena itu nanti formulanya adalah seperti ini. Jadi semuanya dijumlah ya. Karena ada makalah 2, presentasi 2, pembuatan slide ada 2, makalah ada 2, kemudian yang lain-lain sehingga terbentuklah 14 dan nanti terakhir dikali 0,15 karena bobotnya adalah 15%. Praktikum juga sama, praktikum yang dinilai adalah keaktifan selama praktikum ditambah lagi laporan. Bagaimana cara menilai praktikum? Nanti lagi-lagi intinya sekarang adalah semua orang menilai orang yang lain ya, seperti itu. Jadi mohon untuk selalu berusaha untuk tampil maksimal. Maksudnya apa? Setiap presenter akan dinilai oleh teman satu kelas. Setiap presenter akan dinilai oleh teman satu kelas. Setiap anggota kelompok akan dinilai oleh anggota kelompok lainnya. Jadi seandainya nanti ada di kelompok itu ada yang tidak pernah mau mengerjakan, hanya titip nama saja, maka nanti pastinya nilai dari teman-teman
akan menunjukkan apakah seorang kuliah itu kerja tidak maksimal atau hanya titip nilai, titip nama, atau memang dia merupakan individu yang paling aktif di kelompok. Kita bisa tahu. Jadi satu orang mungkin bisa membuat penilaian yang tidak adil. Tapi kalau sudah satu golongan atau satu kelas, insya Allah nilainya akan menjadi adil. Dan saya pun sebagai dosen juga memiliki nilai sendiri yang nanti akan saya tambahkan ke formula yang ada di sini. Kuis tadi ada 6 kali kuis, 1 kali pretest dan 1 kali post-test. Caranya adalah formulanya adalah 100 kali nilai kuis pertama ditambah nilai kuis kedua, ditambah nilai kuis ketiga sampai kuis ke-6, ditambah nilai pretest dan nilai post-test. Semua total dibagi 8, kemudian hasilnya akan kita kalikan 0,15 karena bobotnya adalah 15%. UTS sama, tapi UTS kali ini insya Allah jumlahnya tidak sebanyak kemarin, maksudnya soalnya. Jadi UTS kali ini soalnya adalah 25 soal untuk yang multiple choice, kemudian 10 soal untuk yang short essay, kemudian 5 soal untuk yang long essay, ya, jadi jawaban panjang. Ya. Jadi total soal adalah 25 tambah 10, 35, tambah 5, 40. Ya. UTS 40 soal, UAS 40 soal. UAS juga sama, menggunakan metode yang sama, menggunakan formula yang sama. Jadi overall komponen-komponen inilah yang nanti akan kita nilai selama perkuliahan berlangsung. Kita akan mulai nanti ketika sejak presentasi pertama untuk peer review. Jadi peer review itu berarti teman sejawat menilai presenter. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin minum dulu. Kok sepi ya? Hening ya? Jadi mohon untuk lebih hati-hati karena semester lalu berbeda dengan semester yang sekarang ya. Semester sekarang saya akan lebih menghargai tugas harian dari teman-teman sekalian. Jadi termasuk resume saya usahakan akan saya berikan secepat mungkin nilainya. Jadi insya Allah tidak saya berikan di akhir semester seperti semester yang lalu. Karena insya Allah semester ini saya dibantu oleh asisten, jadi insya Allah tugasnya akan lebih dimudahkan. Ya, kemudian format dan deadline untuk resume sama seperti semester lalu, maka deadline untuk resume adalah H-1 dari perkuliahan selanjutnya. Kecuali karena kan untuk pertemuan ke-1 dan kedua dan ketiga, 1 dan kedua itu kan berdekatan ya. Karena kan sekarang kita kuliah pertama. Pekan depan mungkin antara hari Selasa dan Rabu akan saya upload materi yang kedua. Jadi untuk 2 mata kuliah ini deadline resume-nya adalah nanti saya berikan waktu untuk hari Senin pekan depan ya. Senin tanggal 11 ya. Jadi deadline-nya tidak H-1 sebelum kuliah karena kuliah berikutnya kan tanggal 8 September hari Jumat. Oleh karena itu H-1-nya saya beri kelonggaran untuk resume pertama dan resume kedua. Ya karena kan mepet ya, terlalu saya 2 ketiga terlalu mepet. ke-1 dan kedua maaf. Sedangkan untuk yang ketiga nanti mengikuti deadline yang sebenarnya yaitu H-1 dari sebelum pertemuan keempat. Kemudian formatnya adalah seperti ini. Tidak perlu ribet kayak kemarin. Jadi teman-teman hanya satu lembar saja, tapi tetap diberi foto formal ya, karena saya masih kesulitan untuk mengenal rekan-rekan sekalian semuanya ya. Apalagi kalau seandainya nanti sering online jadi akan lebih menyulitkan. Tapi insya Allah dengan bantuan foto akan memudahkan saya untuk mengenali siapa nama ini dan siapa ya personnya. Formatnya, fontnya adalah Times New Roman 12 spasi 1,5 ya. Kemudian formatnya Word, tidak usah PDF seperti semester lalu, tidak usah. Jadi satu file saja, hanya Word. Dan penama filenya jangan lupa. Di sini saya masih kurang, nanti saya akan revisi sedikit dan nanti akan saya bagikan ke teman-teman insya Allah besok ya. Besok paling lambat besok malam. Jadi resume ke berapa? Misalkan resume ke-1, resume 01. Resume kedua, resume 02. Diberi 0 ya. Yang satu digit diberi 0 depannya. Resume 03, resume 04, resume 05, 06, 07, 08 dan sebagainya. Kemudian karena resume itu jumlahnya 14. Ini yang sering kemarin yang menyulitkan saya ketika di pertengahan semester dan di akhir semester. Jadi kalau resume untuk materi pertama itu adalah resume 01. Resume untuk materi kedua adalah resume 02. Resume ketiga adalah resume materi kedua adalah resume 03 dan seterusnya. Mohon penamaannya jangan sampai salah. Dan kemudian diikuti kelompok, maaf ini resume.
Ya. Namanya adalah resume keberapa, underscore, jangan lupa underscore-nya, kelompok berapa, maksudnya kelompok yang kelompok Oh, ini belum ini. Banyak yang belum. Insya Allah ini nanti saya revisi ya. Mohon maaf saya masih tadi agak buru-buru. Jadi resume, kemudian resume berapa, top ini langsung kelompoknya tidak usah ya. Kelompoknya tidak usah. Kemudian topik RPS-nya misalkan resume untuk pertemuan ketiga yaitu tentang porifera, maka penamanya adalah resume 03 underscore langsung topiknya adalah porifera underscore nama jenengan underscore nim jenengan selesai ya. Mohon format ini diperhatikan karena kalau teman-teman mengubah formatnya saja itu sangat menyulitkan bagi saya untuk mengoreksi dan sebagainya, itu sangat sulit. Semester lalu saya benar-benar kesulitan untuk merekap ya, terutama untuk mengoreksi, untuk mencari siapa yang kurang dan siapa yang itu sangat menyulitkan. Jadi mohon dibantu untuk semester ini insya Allah format finalnya akan saya berikan besok, tapi kurang lebih seperti itu, yaitu resume keberapa, kemudian topiknya topik apa, kemudian namanya dengan siapa, kemudian nim dengan berapa, itu penting ya. Dan kemudian waktu upload terakhir adalah jam 11.59 atau menjelang jam 12 siang. Karena saat ini menggunakan Google Form pengumpulannya, jadi upload filenya menggunakan Google Form, maka nanti jam 12 akan saya tutup formnya, jadi mohon untuk mengumpulkan sebelum itu. Semester lalu saya masih sering memberikan kelonggaran, karena semester lalu masih menggunakan WhatsApp, yang mana seringkali saya tidak sempat untuk membuka WhatsApp-nya, maka untuk semester ini saya akan dibantu untuk menutup Google Form di waktu deadline-nya. Kita berlatih untuk kedisiplinan, jadi mohon untuk teman-teman sekalian mengunggah file tepat atau paling lambat sebelum deadline yang kita sepakati, yaitu H-1, kecuali untuk resume yang pertama dan resume yang kedua. Ya, untuk presentasi ini yang juga baru berbeda dari semester yang lalu. Untuk yang kali ini presenter insya Allah sama, per hari, satu hari kita punya waktu 100 menit. Ya, karena 2 SKS, berarti 2 kali 50 menit. Kecuali nanti ketika di Ramadan, maka nanti akan kita sesuaikan. Akan ada 2 kelompok presenter, sehingga mohon sangat diperhatikan waktunya. Durasi per kelompok adalah 40 menit maksimal. Sudah termasuk presentasinya, sudah termasuk diskusinya. Sehingga please jangan sampai molor. Karena kalau molor akibatnya adalah kelompok berikutnya. Jadi mohon untuk dipertimbangkan. Presentasi tidak perlu panjang lebar. Mohon ini termasuk penilaian untuk semester ini, karena mohon diingat nanti semester ini tim presenter akan dinilai oleh semua audien, termasuk pembanding, termasuk non pembanding. Intinya semua audien akan menilai penampilan presentasi teman-teman. Jadi mohon presentasinya disiapkan sedemikian rupa ya. Kemudian maksimal untuk waktunya adalah 15 menit dan untuk menjawab pertanyaan adalah 25 menit. Mengapa kok panjang? Karena di sini kita ada pembanding, yang pembanding bisa jadi jumlahnya banyak. Jadi karena ada satu kelompok pembanding, berarti kita ada 4 orang yang bertanya, mungkin 3 sampai 4 orang, sehingga waktunya akan panjang. Jadi mohon dimaksimalkan durasi seperti ini. Meskipun teman-teman juga boleh mengotati ya, misalkan teman-teman karena mau presentasi panjang, ya monggo 20 menit, berarti nanti otomatis untuk Quran sisa 20 menit. Intinya satu kelompok 40 menit. Jadi kalau presentasinya panjang, berarti tanya jawabnya menjadi lebih pendek. Jadi nanti akan ada tim khusus yang bertanggung jawab untuk menghitung timernya ya. Jadi kita buat lebih teratur, karena memang nanti ketika teman-teman presentasi di konferensi itu juga ada timernya ya. Seringkali ketika kita mendengar ada bunyi bel atau bunyi penanda, itu seringkali kita menjadi lebih gupuh, sehingga apa yang mau kita tampilkan, mau kita sampaikan kadang-kadang menjadi lupa. Oleh karena itu mari kita latih sejak saat ini ya. Kemudian ada pembanding tugasnya apa? Ketika presenter itu tugasnya membuat makalah, membuat slide, mengumpulkan makalah tepat waktu, dan juga membagikan slide. Kapan membagikan slide-nya adalah H-3. Paling lambat adalah H-3. Jadi H-3 sebelum presentasi, mohon tim presenter atau kelompok presenter membagikan makalahnya, slide-nya, dan juga daftar tugas selama presentasi. Jadi sudah dibagi
siapa yang tugas sebagai operator, siapa yang bertugas sebagai moderator, siapa yang bertugas sebagai presenter yang pertama. Kemudian pertama ini membahas slide yang keberapa, presenter yang kedua membahas slide yang keberapa, ketiga yang keberapa, maka harus sudah mengumpulkan itu paling lambat H-3 melalui melalui WhatsApp group. Ya, jadi supaya apa? Supaya semua teman-teman bisa membaca PowerPoint maupun makalahnya teman-teman, terutama tim pembanding. Karena tim pembanding perlu membaca makalah teman-teman dengan lebih seksama, pun juga asisten saya akan membaca makalah dengan seksama. Maka nanti mohon untuk mohon untuk diperhatikan Amerika ini, ya. Tapi mengumpulkan makalah ke saya, ke dosen, nanti harus sesuai dengan deadline-nya. Jadi ini bagikan di sini bukan sama dengan mengumpulkan ke saya. Ke saya nanti akan ada deadline tersendiri yang akan saya sampaikan di slide berikutnya. Lah, karena tim presenter membuat makalah, membuat slide, membagikan slide, kemudian nanti presentasi dan lain sebagainya, maka kelompok pembanding itu bertugas untuk mengoreksi makalah dan memberikan koreksian dalam bentuk tertulis kepada kelompok presenter. Lagi-lagi kita menggunakan konsep peer review. Teman sejawat menilai hasil kerja teman sejawatnya atau teman setingkat, ya, teman sederajat mengoreksi pekerjaan teman sederajatnya. Kemudian memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa ini loh yang kurang, ini yang kurang, ini yang kurang dan sebagainya. Nanti tidak perlu kelompok presenter membuat versi revisi, tidak perlu. Tapi cukup baca koreksian atau saran dari kelompok pembanding sekedar untuk memberikan menambahkan informasi bahwa oh, saya kemarin ada yang kurang ini, berarti kalau mau bagus harus saya tambahkan ini, tambahkan ini. Kemudian di hari yang sama, setelah presentasi, setelah membanding, setelah mengoreksi, mendengarkan presentasi dan juga memberikan pertanyaan, di akhir sesi kelompok pembanding memberikan nilai makalah kepada dosen. Jadi memberikan ke saya, Pak, ini Pak nilai makalah dari kelompok presenter. Misalkan kelompok pertama, ini nilai makalahnya Pak. Ya. Karena kan tadi sudah dibaca di rumah, dikoreksi di rumah, maka itu nanti akan saya jadikan nilai untuk nilai makalahnya. Jadi karena kalau pembandingan misalkan anggota pembanding ada 4 orang, maka saya akan terima 4 nilai dari 4 anggota kelompok pembanding ya terkait makalah yang ditulis oleh kelompok presenter. Selain itu, setiap anggota kelompok pembanding wajib mengajukan pertanyaan, ya seperti yang saya singgung di awal tadi. Ya, jadi di hari H, ketika kelompok presenter presentasi, dibuka sesi pertanyaan, maka kelompok pembanding wajib bertanya. Lagi-lagi, selain pembanding, audiens selain pembanding boleh bertanya, tapi hukumnya adalah sunnah atau mubah. Ya, jadi silakan, kalau ada waktu lebih, monggo bisa bertanya. Tapi lagi-lagi diutamakan kelompok pembanding. Mengapa kok seperti ini? Karena saya ingin memberikan tanggung jawab langsung. Dibagi tugas, dibagi piket. Siapa yang wajib bertanya saat ini? Sehingga nanti dia akan motivasi untuk membaca. Tapi kalau teman-teman yang lain ingin mendapatkan nilai tambahan, maka ya juga jangan mau kalah, ya seperti itu. Karena pastinya nanti akan ada beberapa anggota kelompok pembanding yang mungkin tidak memiliki pertanyaan, jadi bisa teman-teman pakai atau bisa teman-teman gunakan waktunya. Ya, ini poin terakhir, bagaimana mahasiswa presenter atau audiens non presenter lainnya, maksudnya selain pembanding, maka setiap anggota kelompok pembanding juga wajib mengumpulkan nilai presentasi, yaitu peer review. Jadi ketika kelompok presenter presentasi, lagi-lagi pembanding juga menilai. Jadi pembanding ini tugasnya sama berat dengan presenter. Jadi di setiap hari itu ada 4 kelompok yang tugasnya paling berat, ya. Karena tugasnya adalah untuk mengoreksi, kemudian untuk memberi nilai presentasi dan juga nilai makalah. Presenter harus mempersiapkan makalah, mempersiapkan presentasi dan juga menjawab pertanyaan. Jadi tugasnya berat. Ditambah lagi nanti notulis yang tugasnya tidak terlalu berat. Sampai di sini insya Allah aman nih, karena nanti bisa teman-teman baca ya. Yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung di akhir sesi kuliah kali ini atau nanti di WhatsApp online kita. Ini perbedaan antara notulis sama notulen. Jadi notulis itu adalah orangnya, sedangkan notulen adalah hasil tulisannya. Jadi kalau teman-teman nanti bertugas untuk menulis atau mencatat semua hasil yang dibahas selama perkuliahan, maka notulen itu adalah hasil tulisannya teman-teman. Bedanya dengan semester lalu, tolong notulen di-share di WA group, karena saya nanti juga akan mengoreksi, dan insya Allah notulen ini akan juga saya gunakan untuk nilai tambahan seandainya nanti ada nilai yang kurang dari teman-teman notulis, ya. Itu penting.
Karena semester lalu untuk ada beberapa yang nilainya perlu di upgrade itu saya carikan nilai yang lain, dan semester lalu saya masih kesulitan untuk mencarikan sumber pembantunya ya. Tapi kalau dengan adanya notulen yang di-share ke saya, maka semester ini notulen akan saya gunakan sebagai nilai tambahan bagi rekan-rekan sekalian. Kayak kemarin ada juga yang nilainya tinggi sampai nilai mentok ya, maka kalau sudah mentok ya nggak perlu lagi ditambah. Tapi kalau semester ini mungkin jaga-jaga kalau ada yang tidak atau nilainya turun, maka nilai notulen ini bisa membantu nilai rekan-rekan sekalian. Tapi intinya tetap nilai itu bukan utama, nilai bukan satu-satunya tujuan. Oleh karena itu tolong dihargai prosesnya, proses bertugas sebagai notulis, proses bertugas sebagai presenter, proses bertugas sebagai pembanding itu merupakan hal yang lebih penting daripada nilai itu sendiri, karena itu adalah proses yang nanti akan membentuk gimana teman-teman ketika sudah ada di masa depan, entah bekerja, entah menjadi guru, entah menjadi dosen. Ya, ini jelas. Jadi tugas tulis adalah membuat notulen selama jalannya kegiatan perkuliahan, presentasi maupun non presentasi, karena kita tahu tadi dari 14 pertemuan kita, satu UTS sama satu UAS, sisanya 14 pertemuan, itu tidak semuanya ada presentasi. Jadi itu maksudnya adalah kegiatan presentasi yang kegiatan perkuliahan yang presentasi dan non presentasi ya. Jadi oleh karena itu tadi ada notulis yang bertugas ketika tidak ada presentasi ya. Oleh karena itu tetap nanti notulis wajib untuk membuat notulen. Kemudian membagikan notulen ke seluruh grup, ke seluruh audien melalui WA group. Kapan paling lambat adalah H+1 dari perkuliahan. Jadi misalkan hari ini kuliah, maka Sabtu besoknya adalah terakhir untuk mengumpulkan atau untuk membagikan notulen ke grup WhatsApp. Lagi-lagi mohon nama notulen dibuat seragam, karena untuk memudahkan kita membuat arsip dan lain sebagainya. Jadi itu. Karena semester lalu saya sendiri yang harus memformat ulang namanya. Jadi itu saja sudah sangat menyita waktu ya. Nanti akan saya berikan tambahan format nama. Kemudian kalau untuk non presenter, yaitu berarti audien non pembanding ya, berarti sudah termasuk. Jadi non presenter itu termasuk pembanding, termasuk notulis, termasuk non notulis, non pembanding ya. Intinya non presenter. Maka semua mahasiswa-mahasiswi yang tidak bertugas sebagai presenter wajib memberikan nilai atas penampilan tim presenter dan kemudian disubmit via Google Form. Rubriknya nanti ada di belakang, bisa teman-teman pelajari. Intinya nanti saya akan berikan link. Di link itu nanti adalah tempat untuk teman-teman menilai, memberikan nilai presentasi dan juga presenter yang sedang bertugas. Nah ini yang kita sepakati sekarang. Untuk makalah pertama, itu deadline-nya atau makalah pertama adalah makalah yang akan teman-teman presentasikan di presentasi yang pertama. Deadline-nya adalah 19 September. Ya, berarti sekitar 19 hari lagi. Dianggap pendek ya pendek, dianggap panjang ya panjang waktunya. Jadi silakan teman-teman mau gunakan waktunya yang bagaimana. Kapan? Hari Selasa 19 September jam 11.59 siang. Jam 12 akan otomatis saya tutup Google Form-nya. Kemudian formatnya sama, tidak perlu PDF, cukup satu file saja yaitu Microsoft Word. Kemudian nama filenya adalah kelompok X, kelompok misalkan teman-teman dari kelompok 1, maka kelompok 1 topik RPS-nya apa, misalkan tadi adalah porifera dan docx. Misalkan kelompok 1 underscore sistem integumen. Formatnya adalah seperti ini, usahakan semuanya sama. Ya. Kemudian link untuk mengunggah atau link untuk Google Form yang akan saya berikan di akhir perkuliahan. Sedangkan untuk makalah yang kedua, deadline-nya adalah Selasa 31 Oktober. Jadi masih sangat lama sekali. Jadi kalau nanti teman-teman kan sudah ada kelompoknya. Jadi mohon untuk kalau sudah selesai mengerjakan ini, kalau seandainya teman-teman punya waktu luang. Ya, sama deadline-nya, jamnya sama, formatnya sama, namanya sama, kemudian link juga akan saya berikan di setiap akhir sesi perkuliahan. Ya. Atau paling lambat sebelum H-1, pertemuan berikutnya. Ya, kemudian semester ini kita ada praktikum lapang. Maka untuk praktikum lapang, maka ini adalah format laporannya. Jadi pastinya halaman pertama adalah halaman cover, mencakup poin-poin ini. Jadi judul laporan praktikum, nama mata kuliah, kemudian nama kelompok, nama anggota kelompok, dan sebagainya. Kemudian ada logo, kemudian keterangan program studi dan sebagainya. Kemudian bab pertama itu pendahuluan, terdiri dari 1.1 latar belakang praktikum, dan 1.3 praktikum. Ini adalah poin-poin yang bisa teman-teman masukkan di bagian yang sudah saya sebut tadi.
Kedua, landasan teori mencakup hal ini, tidak perlu semuanya. Intinya kalau teman-teman isi dengan hal ini, maka itu adalah bagian landasan teori yang sudah layak untuk dikumpulkan. Bab 3, waktu dan tempat. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman praktikum lapang, maka pastinya juga harus ditulis di mana teman-teman mengambil sampel. Misalkan teman-teman mengambil sampel di area kampus, ya ditulis sampel diperoleh di area kampus UIN Tulungagung di jalan bla 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 Kabupaten Tulungagung dan sebagainya dan sebagainya. Atau misalkan teman-teman nanti mengambil sampel di pantai, maka di pantai apa, di kelurahan apa, di kecamatan apa dan sebagainya dan sebagainya. Intinya waktu dan tempat harus ditulis. Kemudian bahan dan alat apa saja. Kemudian tahapan praktikumnya apa saja. Ini juga nanti bisa teman-teman adopsi. Ingat, penulisan praktikum nilainya adalah 15% setara dengan UTS maupun UAS. Jadi mohon untuk dimaksimalkan penugasan seperti ini. Intinya kalau teman-teman ngerjakannya dadak pasti tidak akan maksimal, tapi kalau teman-teman kerjakan sejak jauh-jauh hari, insya Allah teman-teman punya banyak waktu untuk membuat karyanya menjadi maksimal. Penutup, ada 5.1 kesimpulan dan juga 5.2 ada bagian saran. Itu adalah terkait tugas laporan praktikum. Dan ya, sekarang kita masuk ke pembagian tugas ya. Karena tadi saya untuk mempersingkat waktu, karena sudah jam 14.08 untuk mempersingkat waktu, maka saya sudah mengcopy nama teman-teman ya. Karena nama teman-teman adalah kelas ya 3B ya. Kelas 3B Mbak Emil Wijayanti, Mbak Auza dan kawan-kawan saya copy. Kita akan bagi secara random, jadi untuk supaya adil dengan menggunakan bantu ya. Kita paste di sini, kemudian bagi menjadi 8 kelompok. Kemudian nanti nama pertama adalah nama ketua kelompok otomatis, maka kemudian kita akan sebentar, ada kendala di output. Ada mungkin sebentar. Akan enak. Ini di layar kelihatan nggih? Kita akan membagi kelompok pertama, yaitu untuk makalah pertama menjadi 8 kelompok. Karena tadi pagi lancar. Ya, maka ini adalah kelompok pertama. Nanti sudah dibuat secara random, jadi insya Allah adil. Ini kelompok pertama, yaitu kelompok untuk makalah pertama. Saya rename dulu berapa. Bio 3B kelompok ke 1. Nanti akan saya share. Kemudian untuk bukti kelompok pertama saya bagi di sini. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok untuk makalah yang kedua. Ya. Kelompok yang kedua kita akan lakukan hal yang sama. Kita tinggal klik divide, maka akan dibagi menjadi kelompok yang kita sudah memiliki kelompok yang kedua.
Sedangkan kemudian terakhir kita akan membuat kelompok untuk kelompok praktikumnya teman-teman nanti. Kelompok yang terakhir, ada kesalahan. Kelompok yang kedua itu ada di sini. Kemudian kelompok yang ketiga kita pasti lagi. Ya, ini kelompok yang ketiga. Maka sekarang kita sudah punya kelompok makalah pertama, kelompok makalah yang kedua, juga kelompok untuk praktikum, yaitu kelompok ketiga. Nanti mohon Mbak Peci untuk mengingatkan saya untuk men-share file ini juga. Oke, Pak. Sebelum terakhir, monggo Ibu bisa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya terkait tugas atau yang lain sebagainya. Aman ya. Kalau aman berarti kita lanjut untuk penilaian. Insya Allah nanti silakan teman-teman bisa pelajari ini atau teman-teman bisa berkira-kira apakah teman-temannya layak untuk dapat nilai 100, 91 dan sebagainya. Intinya nanti teman-teman akan mendapatkan isian semacam ini untuk penilaian. Maaf, ini resume ya. Ini resume adalah nilai untuk saya ya. Itu saya. Kemudian kalau untuk yang ini komponen aktif, peer review presentasinya teman-teman, maka inilah yang nanti bisa teman-teman nilai dari tim presenter. Kemudian ini juga untuk makalah, maka untuk tim kelompok pembanding inilah komponen yang perlu teman-teman nilai, atau yang ini bisa teman-teman gunakan sebagai standar penilaian untuk menilai makalah dari kelompok presenter. Kemudian untuk praktikum, saya buat dua komponen juga, yaitu praktikum keaktifan, ya, jadi seberapa jauh teman-teman aktif selama praktikum. Siapa yang menilai? Yang menilai adalah anggota teman-teman sendiri, ya. Anggota kelompok teman-teman sendiri. Kemudian untuk laporan praktikum juga sama, saya menilai. Kemudian juga nanti anggota kelompok juga akan memberikan penilaian seberapa jauh, ini juga dari saya, seberapa jauh laporan praktikum kalian memenuhi standar yang sudah saya terapkan di sini. Kemudian untuk referensi utama, ini merupakan referensi yang saya gunakan, tidak perlu semuanya dipelajari, cukup nanti teman-teman silakan temukan mana yang paling menarik bagi teman-teman sekalian. Karena kalau teman-teman ingin mencari gambar-gambar yang bagus, ya pastinya teman-teman bisa menggunakan referensi yang berbahasa Inggris. Tapi hari ini teman-teman sebenarnya sudah memiliki banyak sekali website yang bisa digunakan untuk menjadi sumber referensi yang terpercaya untuk infrastruktur data, ya, dengan foto-foto yang lebih bagus dan lebih informatif. Mungkin sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Intinya ada banyak perbedaan dengan semester lalu. Mohon dicermati perbedaannya apa saja. Mohon untuk tidak seandainya semester lalu teman-teman dapat nilai yang bagus, jangan berpuas diri. Percayalah semester lalu itu ada ada hadiah yang besar sekali, ya. Intinya semester lalu jangan dijadikan sebagai patokan. Tetap niati semester ini harus lebih bagus daripada semester yang lalu. Dan begitu pula saya juga akan berusaha untuk membuat semester ini menjadi lebih bagus daripada semester yang sebelumnya. Sebelum diakhiri, monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar 24 menit. Monggo. Ya, jadi insya Allah mata kuliah pertemuan ini pun juga ini saya rekam. Jadi nanti kalau teman-teman butuh juga bisa saya bagikan juga videonya. Jadi tanpa saya edit, teman-teman bisa melihat, bisa menggunakan videonya juga. Cuman untuk bagian ini nanti akan saya unggah ke YouTube, tapi akan saya beri kunci. Jadi teman-teman nanti akan saya berikan passwordnya. Jadi teman-teman nanti silakan mengakses, tapi orang lain tidak bisa mengakses. Tapi untuk mata kuliah, untuk materi yang berikutnya, untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya akan saya upload di YouTube dan tanpa diberi kunci. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan kita. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di
di grup WhatsApp ataupun juga bisa melalui DM, private DM ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فدنا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبي عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.